Bubur Al-Muhajirin. Menu seperti kemarin masih tetap. Memang jadi favorit ini masa baksonya Pak Tanto untuk berbuka puasa. Menunya sangat simpel dan seger. Gitu Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Tanto sudah selalu masakin para jemaah Masjid Al-Muhajirin. Oke. Semoga menjadi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka menyambut buka bersama para jemaah Masjid Al-Muhajirin maupun jemaah yang dari luar. Boleh mampir untuk ikut Apa-apa ataupun nggak apa-apa. bersama, untuk ikut buka bersama ya. Nggak apa-apa. Masih tetap dibantu oleh remaja Masjid Al-Muhajirin, dikomandani oleh Mas Agung Wicaksono. Mas Agung. Semangat Pak. Semangat Hari ke 23 tinggal 7 hari lagi. kita sampai, tapi sampai mudik. Enggak lah, sudah 7 tahun. Dengan orang tua. Ya, udah. Kasihan cucunya. Iya. Selamat jalan. Yang penting sehat-sehat selalu sampai tujuan selamat dan Nyebrang paling kurang menit. oh Jangan lupa bakso sampai ke sana. Kita dari Pak Tanto, COD. Bakso Pak Tanto. Jos. bintang tamu kita Pak Udin dan Pak Ari. Mau diberangkatkan loh Pak, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan kepada kita semuanya. Dan kita pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dilanjut sholat tarawih. Mudah-mudahan amal kita di malam hari ini menjadi amal tabungan kita, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari-hari yang terakhir ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di dalam rangka Ramadan ini. Pada akhirnya nanti endingnya kita betul jadi orang yang takwa dengan Allah. Walaupun ibarat yang kita tanam padi di sawah dalam satu kawasan, rumput padi yang satu dengan yang lain adalah sama. Mungkin ada yang satu rumput itu isinya bisa 1 kilo, beda. Akan dalamnya kita sebenarnya kita dianggap hal yang sama. Maka kita mesti perlu hati-hati. Maka diingatkan oleh para ahli jangan sampai kita itu menjadi gagal puasa. Walaupun saya yakin kita yang di sini
nggak ada yang gagal 100%. Kalaupun gagal itu gagal parsial, gagal bagian per bagian itu, sehingga mungkin ada yang saya sampaikan seperti tadi ada yang 30 hari full semuanya isi, mungkin ada yang 29, ada yang 28, ada yang 9, tergantung pada kita masing-masing. Maka momen yang terakhir ini, 10 hari yang terakhir ini kesempatan kita untuk menggenjot ibadah kita agar kira-kira nanti ya bisa tercapai yang kita inginkan. Karena itu diingatkan ada beberapa hal yang berkemungkinan bisa menggagalkan atau menggagalkan bagian-bagian puasa kita. Ada yang menuliskan begini, kalau puasanya itu tanpa iman, tanpa harus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak ada yang nonton di sini, tapi mungkin akan masuk kategori ini. Tapi secara umum dari itu mungkin saja terjadi. Puasa secara umum, puasanya itu ada dan puasa yang puasa hutang, puasa tahun, puasa puasa istri dan sebagainya. Kalau saya mati di Indonesia itu banyak begini. Di sini poso, anak poso, bapak juga poso. Ternyata lewat orang poso di rumahnya masa begini. Mereka itu saya mati ya, dia bisa. Apa saya tuh tahu dengan seperti itu banyak. Malah dari terang-terangan aku itu bukan analisis dan kota orang begitu. Jadi harus itu mungkin yang sampai selama ini tidak bagus. Bapak Ibu sekalian, andai kata nanti kita diizinkan oleh Allah, kemudian puasa kita itu menjadi puasa yang menes bahasa Jawa, puasa yang semuanya terpenuhi sehingga kita dapat predikat yang namanya takwa. Maka kita mesti masih hati-hati karena apa? Ada momen-momen tertentu yang kadang-kadang itu justru mengurangi nilai-nilai. Sebagai contoh bisa begini. Sekarang yang banyak muncul sebelum puasa kita selesai. Ada acara anak muda, ya termasuk anak tua. Misalnya buka bersama, open together, buka bersama. Bapak Ibu, lazimnya yang namanya buka bersama itu mesti konotasi makan enak, tolong oke, tolong warung. Kalau yang di musim ini jarang, ayo buka bersama di masjid kok tidak ada, jarang. Maka buka bersama yang semacam itu biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu di rumah tertentu, karena ini memang ya cari buka bersama jadi ekonomi yang paling menarik bagi pengusaha. Tapi bagi kita mesti hati-hati karena setidaknya Bapak Ibu sekalian, selain ada kelebihan, kalau kita buka bersama tanpa perencanaan yang matang, kebetulan yang merencanakan ini orang-orang yang tidak akrab dengan keagamaan ini, maka bisa jadi perencanaan langsung yang mungkin terkenal tapi penuh padat. Makanannya mungkin enak, tapi padat. Sarana sholat ada, tapi ukurannya juga hanya orang 4 atau orang berapa. Sehingga yang terjadi adalah kita mau makan dulu takut ada bagian, makan dulu belakangnya soalnya bagian. Ada nanti yang makan terus makan dulu terus makan, sehingga akhirnya Bapak sekalian yang sari justru dikorbankan. Satu sholat maghrib dikorbankan. Saya mati kebanyakan seperti buka maghrib
bahkan ada yang sampai menabrak waktu isya pun ada yang belum selesai. Nah, yang di sini perlu kita hati-hati karena ini justru menurunkan kadar kita sebagai yang akan mencapai derajat mutakin. Bapak Ibu, ini bukan pahala untuk buka bersama, tapi perlu aturan yang bagus. Kalau kita katanya puasa itu kan ya kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kita mencari seperti itu ya, cara tempat yang setidaknya tempat sholatnya itu ada dan memenuhi syarat untuk komunitas yang banyak sehingga semuanya terlayani. Tangan terlayani, sholatnya juga terlayani sehingga kita tidak ada yang bagus dalam ada syarat yang sebenarnya waktu yang mustahabat. Satu. Yang kedua, Bapak sekalian, andai kata kita nanti mencapai derajat yang bagus, kadang-kadang ada juga yang merasa merusak nilai ibadah kita yang sudah kita capai pada saat kita sawalan misalnya, sawalan dan notabene atau levelnya reuni ada komen tertentu yang reuni itu baik merah bawa bojo bojo tinggal dua bojo perasa ada yang itu. Bapak Ibu, kita semua mempunyai kenangan-kenangan yang sama tapi setidaknya ya andai kata itu kita ungkap kembali akan membawa hal-hal yang kurang baik. Walaupun ketemu wes tua ini, ketemu wes tua dengan reuni teman SMA yang dulu mungkin ini akan jadi tidak baik. Maka kejiwaan semacam itu ibaratnya kita itu merobek pakaian yang sudah kita jarum rapi kalau sendiri. Hal semacam itu tentu kita sudah naik derajatnya dari hampir mustaqim gitu. Jangan. Ini yang perlu kita pikirkan, kita perlu pada anak kita dan sebagainya sehingga apa yang sudah kita capai dengan susah payah malam hari terakhir ini kita sudah bangun jam 3:30 lagi dan kita bangun jam 2, kemudian ini kita dilewati seperti itu kalau ada jatuh bulan jatuh ke kontak itu maka mari kita sama-sama kita pikirkan untuk kebaikan kita bersama capai yang baik yang terbagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu hanya taruhan bukan begitu hanya nekat karena ini semua mau ya tidak ada baiknya kita saling wasiat saya nasihat seperti ini. Ada kalanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله